Jadi bukan kita tidak mau nama jalan di Indonesia ini kita beri nama tokoh Turki. Bukan tidak mau, bukan itu. Tetapi jangan diberi nama jalan kita dengan tokoh yang Islamofobia ini. Tokoh yang sekuler ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, satu hal sekarang ini yang menjadi buah bibir khususnya bagi warga masyarakat Jakarta, adanya wacana akan ada oleh pemerintah nama jalan di Jakarta dengan nama seorang mantan presiden Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Ini menjadi buah bibir bagi warga Jakarta khususnya. Kenapa? Karena pemimpin yang satu ini, dia merupakan seorang pemimpin yang Islamofobia. Dia seorang pemimpin yang sangat dikenal oleh kalangan Islam sebagai pemimpin yang membenci Islam. Dia seorang pemimpin sekuler. Banyak kesan-kesan pahit terhadap Islam bagi kalangan Islam di dunia ketika seorang Mustafa Kemal Atatürk memimpin Turki. Karena itu, jika nama jalan di negara yang mayoritas Islam ini diberi bernama seorang pemimpin yang sekuler tersebut, tentu sangat dimungkinkan akan membuat perasaan umat Islam jadi teriris, jadi terluka. Banyak kalangan Islam yang memprotes dari tokoh Islam Babe Haikal. Misalnya, Kemal Atatürk ini adalah tokoh diktator sekularisme. Jadi dunia tuh mengakui bahwa pluralisme, sekularisme, liberalisme ini adalah tokoh utamanya adalah Kemal. Sementara pluralisme, sekularisme, liberalisme, sekularisme ini bertentangan dengan Pancasila sekaligus bertentangan dengan fatwa MUI tahun 2015. Tidak ada yang mau merubah sejarah bangsa lain, tidak ada. Silahkan Turki bangga dengan Kemal Atatürknya. Tetapi jangan lupa, Kemal Atatürk lah yang membuat kehancuran Islam. Namun dunia membawa Kemal sebagai tokoh liberalisme, tokoh modernisme dari Turki. Padahal justru sebelumnya Turki itu menguasai dunia yang luar biasa. Semenjak ada Kemal, maka dipecah-pecah dan Kemal dianggap sebagai presiden. Perlu diketahui, sejak Kemal menjadi presiden di Turki, fatwa dan ucapannya itu adalah betul-betul menyakitkan hati umat Islam. Kemal menutup semua sekolah muslim. Kemal mengganti bahasa Arab semuanya dengan bahasa Turki. Bahkan azan dan di sebagian masjid sholat dilarang untuk menggunakan bahasa Arab. Kemal Atatürk adalah musuh agama, musuh Pancasila. Kenapa saya katakan musuh Pancasila? Karena sekularisme itu bertentangan dengan Pancasila. Liberalisme bertentangan dengan Pancasila. Jadi, apa yang mau dibanggakan gitu dari Kemal Atatürk? Kalau dianggap ini sebuah kerjasama, masih banyak kerjasama yang lain. Kalau kekurangan nama tokoh,
masih banyak pahlawan yang belum namanya menjadi nama tokoh. Jadi itu usulan dan keberatan dari kami. Saya akan bacakan sebuah berita dari republika.co.id dengan judul Haji Lulung haramkan Ataturk jadi nama jalan di Jakarta. Berita ini tertanggal 21 Oktober 2021. Republika.co.id Jakarta. Ketua Umum Badan Musyawarah Bamus Betawi, Abraham Lunggana atau yang akrab dipanggil Haji Lulung, mengharamkan nama mantan Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk menjadi nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Haram hukumnya di tanah Betawi ada nama jalan Mustafa Kemal Atatürk, ujar Haji Lulung dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id Rabu 20 Oktober. Haji Lulung mengatakan, sikap penolakan Bamus Betawi ini karena reputasi Atatürk yang dianggap sebagai tokoh Turki yang kontroversial dengan pemikiran sesat. Apalagi menurut dia, Atatürk juga dikenal seluruh dunia sebagai Islamofobia. Dia adalah seorang tokoh sekuler yang kejam dan benci Islam, sehingga tidak layak namanya dijadikan nama jalan di tanah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ucap Ketua DPW P3 DKI Jakarta ini. Karena itu, Haji Lulung meminta kepada pemerintah untuk tidak sembarang menempatkan nama jalan di Jakarta sebelum ditinjau dari aspek sejarah dan geografisnya. Jika rencana tersebut dipaksakan, menurut Haji Lulung, maka akan mencederai perasaan umat Islam di Indonesia, khususnya umat Islam Betawi sebagai masyarakat yang religius. Lebih jauh, mantan anggota DPR RI ini mengaku sangat mengapresiasi ide baik pemerintah Indonesia dan Turki yang saling memberikan nama jalan untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara. Kami sepenuhnya mendukung tukar guling usulan nama yang semangatnya adalah untuk menguatkan hubungan bilateral Indonesia-Turki, kata Haji Lulung. Diketahui KBRI Ankara sebelumnya meminta pemerintah Turki untuk menamai jalan di depan gedung baru mereka dengan nama Soekarno. Sementara Turki mengusulkan Mustafa Kemal Atatürk menjadi nama jalan di Jakarta. Namun, Haji Lulung meminta pemerintah dan Dubes Turki di Indonesia memahami realitas masifnya penolakan terhadap nama Atatürk yang memicu banyak protes di dalam negeri, khususnya kondisi masyarakat Betawi selaku tuan rumah di ibu kota. Karena itu, menurut dia, Bamus Betawi mengusulkan nama alternatif lain, yaitu dengan penamaan Jalan Turki Utsmani sebagai penggantinya. Karena dinasti Turki Utsmani pernah mencapai puncak kejayaannya dalam sejarah peradaban Islam. Saya kira kenapa tidak Turki Utsmani saja? Kan banyak juga nama tempat atau daerah yang dijadikan nama jalan di Jakarta sebagai simbol peradaban Islam terakhir di dunia. Penamaan Turki Utsmani akan menjadi doa dan inspirasi bagi generasi ke depan, jelasnya. Haji Lulung menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan segera berkirim surat ke Kedutaan Besar Kedubes Turki untuk menyampaikan perihal penolakan tersebut. Insya Allah, selanjutnya kami akan mengirim surat resmi terhadap keberadaan kami keluarga besar Bamus Betawi agar sebaiknya usulan Atatürk diganti dengan nama lain saja, ujar Haji Lulung. Jadi memang kalau kita perhatikan sebab musabab kenapa ada penolakan pemberian nama jalan dengan nama mantan presiden Turki ini di negeri ini, memang karena itu tadi, ketika Atatürk ini memimpin Turki dulunya, Islam seperti dia cabik-cabik, dan itu menorehkan luka yang dalam bagi umat Islam. Jadi bukan kita tidak mau nama jalan di Indonesia ini kita beri nama tokoh Turki, bukan tidak mau, bukan itu. Tetapi jangan diberi nama jalan kita dengan tokoh yang Islamofobia ini.
tokoh yang sekuler ini, tokoh yang terkesan mengacak-acak Islam ketika dia dulu memimpin Turki. Itu saja persoalannya. Semoga saja hubungan Indonesia dengan Turki semakin baik sebagai negara yang mayoritas Islam penduduknya. Walaupun dengan tidak menamai jalan di Indonesia ini dengan nama Kemal Atatürk, kita yakin Turki memahami apa yang tersemat di hati umat Islam di Indonesia. Demikian saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.